Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap mengikuti perkuliahan ke-9 mata kuliah isu terkini dan seminar profesi. Masih bersama saya, Ibu Seri Sajana Prachna Wekadi Gunawan. Kalian akan bersama saya sampai perkuliahan ini selesai. Izinkan saya share screen sebentar. Nah, kita akan membahas topik tentang manajemen kegiatan ilmiah, kemudian tentang dinamika kelompok. Setelah kalian mengikuti kuliah ini, diharapkan mampu menjelaskan bagaimana manajemen proyek kegiatan ilmiah. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana manajemen kegiatan ilmiah ini. Kemudian mahasiswa diharapkan memahami dinamika kelompok dalam kepanitiaan. Nah, evaluasi adalah bagian dari manajemen kegiatan ilmiah. Kalian sudah melaksanakan acara webinar chapter pertama tentang penyakit menular zoonotik. Ya, kalian memilih toksoplasmosis sebelum UTS berlangsung. Kalian telah belajar secara praktis bagaimana melakukan promosi kegiatan ilmiah. Kalian melakukannya melalui media sosial, melalui saluran radio, melalui website, dan itu bagus sekali. Saya amat mengapresiasi. Kalian juga telah belajar bagaimana menjual tiket kegiatan ilmiah ini. Tidak mudah, meskipun tiketnya hanya 20.000 bagi yang memerlukan sertifikat ber-SKP. Kalian juga mengurus SKP-nya juga tidak mudah, karena kita berkali-kali menulis surat pada organisasi profesi untuk mendapatkan biaya yang ringan. Nah, yang keempat, kalian juga telah belajar menghargai para pembicara dengan honor yang memadai. Ingat, mereka telah menghargai undangan kita, memenuhi undangan kita, dan mereka tidak menetapkan tarif. Sementara pembicara kita dalam chapter pertama semuanya bukan orang biasa. Direktur Jenderal di Kemenkes RI, senior peneliti di Tropical Disease Institute Universitas Airlangga Surabaya, dan juga jauh-jauh dari Gorontalo, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo. Kalian juga saya ajak untuk melaksanakan gladi resik terlebih dahulu agar kita semua panitia tahu apa yang harus kita persiapkan. Kemudian dalam gladi resik kita juga bisa melihat kalau ada yang perlu kita revisi lebih dini demi suksesnya acara webinar. Ya. Nah, bagaimana Anda dalam webinar chapter pertama kemarin? Apakah Anda menikmati bekerja dalam tim? Ya. Setiap individu di dalam kepanitiaan diharapkan berperan aktif, ya. Dan diharapkan pula kalian mendapatkan manfaat dari bekerja secara tim, ya. Ini kalau kita lihat seperti puzzle, ya, mau hendak menyelesaikan puzzle, maka kita bisa melihat bahwa masing-masing orang melengkapi puzzle tersebut, sehingga puzzle tersebut dapat dipecahkan. Ya. Anda bisa melihat ini. Dan inilah yang diharapkan kalian ketika mengerjakan setiap kegiatan ilmiah. Tidak hanya kegiatan ilmiah sebenarnya, ya. Kegiatan apapun diharapkan kalian terbiasa dan ikhlas bekerja
dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah tim. Nah, yang perlu diperhatikan ketika bekerja secara kelompok adalah kerjakan semua dengan hati. Ya, apapun itu, sekecil apapun peran Anda, misalnya Anda hanya diminta untuk menghubungi narasumber, menelpon, kerjakan dengan hati. Ya, di sini ada pesan dari Swami Sivananda, ya, seorang yang dianggap bijaksana. Katanya, put your heart, mind, and soul into even your smallest act. This is the secret of success. Ya, jadi kalau Anda ingin sukses dalam segala hal, maka letakkan hati Anda, pikiran dan jiwa Anda di perbuatan itu, di perilaku itu, meskipun itu perilaku yang tampaknya remeh-temeh. Ya, kalau dalam Islam itu diajarkan bahwa Anda memindahkan batu, ya, di tengah jalan Anda pindahkan ke tepi jalan, itu Anda telah melakukan jihad, Anda telah melakukan kebaikan yang sangat besar. Ya, jadi jangan remehkan pekerjaan yang sepele. Ya, karena kalau Anda meletakkan hati, jiwa Anda dalam pekerjaan tersebut, maka kalian akan mendapat kebaikan, kesuksesan, dan kegembiraan. Ya. Dalam evaluasi kegiatan ilmiah, kalian sudah mempelajari bagaimana memilih topik sesuai dengan situasi saat ini. Apa yang dihadapi oleh kebanyakan keluarga di Indonesia di saat pandemi, Anda telah memilih. Kebanyakan keluarga Indonesia pada saat pandemi tertarik ya, untuk berkebun, tertarik untuk memelihara hewan kesayangan, ya, itu Anda telah mempelajarinya. Kalian juga berhasil membuat orang awam untuk ingin tahu lebih banyak tentang penyakit menular zoonotic disease. Ya, kalian mendapatkan banyak pertanyaan, mulai yang sederhana sampai yang dianggap pertanyaan luar biasa. Ya, jadi Anda bisa melihat mendengar kemarin bahwa para pembicara juga mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ya, kalian juga mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan sebab webinar Anda berhasil disertai oleh kalangan dari luar universitas. Bahkan bisa dibilang, meskipun pesertanya kurang dari 500, tetapi kalian telah mengikut sertakan, ya, jadi berhasil mengikut sertakan dari hampir seluruh Indonesia. Ada dari Papua, Sumatera, Sulawesi bahkan juga ada, ya, karena dari Gorontalo, dari Universitas di Sulawesi, ya, dan itu Anda bisa bangga bahwa bisa dikatakan webinar Anda kemarin sukses. Nah, kemudian kita saat ini akan mempelajari tentang dinamika kelompok yang sebenarnya kalian merasakan secara praksis pada saat kalian menyiapkan webinar chapter pertama. Nah, apa yang Anda rasakan saat mempersiapkan kegiatan ilmiah hingga hari H? Ya. Apakah Anda kemudian ada godaan menyalahkan teman lain? Ya. Kemudian, kenapa ya dia tidak mau bekerja? Kenapa ya dia tidak mau berpartisipasi? Kenapa ya aku merasa jadi lelah gitu? Kenapa ya gitu ya? Itu adalah suatu godaan dalam dinamika kelompok, ya. Ada godaan menganggap tuntutan tugas ini dirasakan berat. Aduh, beratnya. Kenapa ya pada saat seperti ini terasa berat? Padahal kalian bekerja dengan cukup banyak orang, ya. Tapi terasa sekali masing-masing individu merasakan bahwa tugas menyiapkan webinar chapter pertama cukup berat, ya. Ada godaan untuk tidak ikut aktif. Biar saja Ila yang mengerjakan, biar saja Afan yang mengerjakan, biar saja Fahri yang mengerjakan, gitu ya. Mungkin ada perasaan seperti itu adalah godaan dalam sebuah dinamika kelompok. Dan bisa dikatakan itu wajar, ya.
Itu sangat wajar. Yang tidak wajar adalah kalau Anda membiarkan perasaan itu terus-menerus, ya. Kemudian ada godaan merasa kok aku saja sih yang bekerja gitu ya. Kok aku juga yang harus promosi di Instagramku misalnya ya. Jadi ada godaan tersebut pada saat kita menyiapkan sesuatu dalam kegiatan ilmiah ini. Dan itu sekali lagi wajar ya. Itu yang harus kita berusaha untuk memanage-nya ya. Memanage individu-individu dalam kepanitiaan. Nah, ini tadi saya sampaikan jangan kecil hati, demikianlah bekerja secara berkelompok. Maka melakukan manajemen kelompok ini sangat penting. Nah, apa itu dinamika kelompok? Atau kalau di dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan group dynamic ya, adalah dua orang atau lebih yang mempunyai situasi yang sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dinamika artinya gerakan yang dinamis, yakni bagaimana individu di dalam kelompok tersebut berinteraksi secara aktif. Ya, ini yang diharapkan. Ya, kelompok adalah kumpulan dari individu-individu yang saling berinteraksi, saling berkomunikasi, dan mempunyai tujuan bersama. Ini yang diharapkan. Ya. Nah, keuntungan dinamika kelompok apa saja? Jika dikerjakan bersama-sama sebuah pekerjaan, maka terasa sekali yang sulit menjadi mudah dibanding kalau kita bekerja sendiri. Kemudian, kalau kita bekerja secara kelompok, akan tercipta saling tukar pikiran, kemudian ada proses brainstorming di sana, kemudian berinteraksi secara sehat, dan setiap individu di dalam kelompok memiliki peran yang berbeda, tetapi semuanya penting untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian Anda juga melihat dan merasakan juga dalam dinamika kelompok adalah terbentuknya rasa kerjasama antar individu, meski latar belakang kalian berbeda. Misalnya ada yang asalnya memang berasal dari Jakarta, ya, Jakarta asli, ada yang berasal dari Tangerang, ada yang berasal dari Serang, ada yang berasal dari Rangkas Bitung, ada yang berasal dari Jawa, ya. Latar belakang yang berbeda itu ternyata bisa kita minimalkan perbedaan tersebut demi keuntungan bersama, demi tujuan bersama. Dan itu kalian rasakan, bukan? Ya. Jadi demikian juga latar belakang kalian yang dari orang yang kaya, kelas menengah gitu. Juga itu ternyata tidak menjadi masalah, yang berarti ketika Anda bekerja secara kelompok. Kemudian tadi sempat sudah saya singgung sebenarnya, jadi kalau Anda bekerja secara kelompok, maka mengurangi beban dibanding jika sebuah pekerjaan dikerjakan secara sendirian. Kemudian Anda rasakan juga ketika menyiapkan webinar chapter pertama adalah kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Ya, kita rasakan bahwa meskipun kita ada gejolak ya selama menuju hari H, namun pada saat hari H kita dapat melaksanakannya dengan baik. Dan itu sungguh saya apresiasi. Nah, ini adalah tentang grup dynamic. Ya, jadi ini kalau Anda lihat ada beberapa hal yang terjadi dalam grup dynamic ya. Bisa ada orang-orang tertentu yang kurang berkomitmen terhadap tugas. Ya, perhatikan ya. Dan ini adalah saya sebagai pembina dalam webinar kemarin gitu ya.
itu harus melihatnya, ya. Kemudian juga ketua panitia juga diminta untuk melihat hal ini. Kemudian ada orang-orang yang bersemangat, ya. Ada orang-orang yang punya komitmen dengan kegiatan webinar tersebut, ya. Jadi dia berkomitmen sangat tinggi. Nah, ketika orang-orang yang punya komitmen yang rendah, kemudian dia merasa juga kedekatannya terhadap kelompok itu kurang, ya, jadi dia tidak merasa sebenarnya aku nggak terlalu nyaman gitu di kelompok tersebut misalnya, maka yang terjadi adalah kita lihat kinerjanya menjadi rendah, ya, low performance, ya. Ini Anda bisa lihat di sini, ya. Nah, kalau dia dengan meskipun dia punya komitmen yang yang rendah juga, ya, tetapi ada kedekatan yang tinggi di dalam kelompok itu ternyata juga menghasilkan performance yang rendah, ya. Dan ini Anda bisa lihat ketika seseorang mempunyai semangat yang tinggi, komitmen yang tinggi terhadap suatu tugas, tetapi dia rendah kedekatannya dengan kelompok, dia tidak merasakan bagian dari kelompok tersebut, maka performance-nya atau kinerjanya itu akan tergantung pada beberapa faktor, ya. Misalnya karena ada upah di sana, ada sertifikat di sana, ya, ada keharusan di sana karena ini sebuah tugas kuliah, ya, ini dia bisa kita lihat kinerjanya, ya. Kemudian yang kita harapkan adalah orang-orang yang punya semangat, ya, jadi high task commitment dengan high group cohesion, jadi di antara kalian tuh ada kedekatan yang sangat indah, sangat kuat, ya. Jadi antara semangat dan secara emosional kalian dekat, maka sebuah grup dinamik akan menghasilkan high performance, ya, kinerja yang sangat bagus. Ya, sampai di sini kalian saya harap memahami, ya. Kalau ada pertanyaan, jangan segan untuk menyampaikannya pada saat forum diskusi atau melalui email dan WhatsApp saya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kelompok? Kelompok adalah individu-individu yang memiliki motif yang sama. Nah, di dalam kelompok biasanya terjadi turbulensi interaksi akibat interaksi, ya. Misalnya bisa ada prasangka di sana. Karena itu prasangka harus ditekan, ya, harus terbuka, ya. Ada yang merasa bahwa dia telah bekerja lebih berat daripada yang lain. Itu adalah turbulensi interaksi. Atau ada yang mengatakan, mengapa sih misalnya nih, mengapa grup lain itu terasa jauh, ya, dan tugas kalian untuk saling mendekati, ya. Kemudian dalam kelompok itu ada penugasan dan tanggung jawab setiap individu. Karena itu dibuat struktur organisasi kepanitiaan, ya. Kemudian dalam sebuah kelompok itu ada pedoman tata tertib, ya, ada tata tertib di situ. Jadi setiap individu harus mematuhi tata tertib yang dibuat dan tata tertib dibuat secara tertulis. Nah, yang kelima adalah norma atau nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Norma biasanya tidak tertulis, tetapi dirasakan. Nilai. Nah, norma dan nilai-nilai universal yang biasanya dapat diterima oleh setiap individu di dalam kelompok tersebut. Ya. Ini Anda bisa lihat jadi 5 hal yang bisa kita sebut sebagai kelompok. Ya. Nah, kemudian dalam kelompok juga ada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau Anda melihat pada awalnya
setiap individu di dalam kelompok itu melakukan adaptasi terlebih dahulu. Mungkin kalau sebelumnya belum kenal, maka berkenalan dahulu, kemudian saling memberi informasi. Misalnya, halo, nama saya Fahri, ya. Saya tinggal di Jakarta, saya punya adik yang masih SMA, misalnya ya. Jadi itu berkenalan, ya. Kemudian fokus pada pencapaian tujuan. Jadi ada fokus, ada tujuan yang ditetapkan oleh kelompok tersebut. Kemudian para anggota panitia kegiatan ilmiah ini diminta untuk berjuang menekan ego masing-masing. Jika terjadi selisih paham, itu jangan konfrontatif, tetapi bicarakan secara terbuka. Ya, terlibat secara emosional untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuannya. Dan jangan ragu untuk menyampaikan kemampuan Anda. Di zaman sekarang, maka sebaiknya kita tidak malu untuk menyampaikan kemampuan kita, ya, karena siapa tahu kemampuan kita bermanfaat untuk kelompok, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan komunikasi. Berusaha untuk senantiasa berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, ya. Jangan tentu saja untuk hal-hal yang privasi, ya, Anda tidak perlu membukanya. Tapi kalau itu tentang untuk kebaikan kelompok, untuk kebaikan pencapaian tujuan lebih efektif, maka sampaikanlah, komunikasikanlah kepada ketua panitia atau pada anggota kelompok yang lain. Ya. Kemudian ada perkembangan kelompok dinamis. Ada tahap pra-afiliasi, yaitu permulaan, tadi sudah sempat saya singgung, perkenalan, kemudian mencoba memahami sifat dan nilai masing-masing anggota panitia kegiatan ilmiah. Kemudian ada tahap fungsional, yaitu ada perasaan gembira untuk bisa saling bekerja sama, merasakan ada homogenitas di situ, yaitu tujuan yang bersama, ya, tujuan yang ingin dicapai bersama. Kemudian yang ketiga, ini adalah tahap disolusi. Individu di dalam kelompok merasa tugasnya sudah selesai, dia merasa tidak membutuhkan kelompok, ini biasanya cohesiveness-nya terhadap kelompok rendah, merasa tidak harmonis, dan akhirnya kelompok tidak langgeng. Ya, saya harapkan kalian berada 1 dan 2, dan kalian bisa mencapai melewati 1 dan 2 dan mencapai kelompok yang harmonis dan kelompok yang solid, ya. Terutama untuk mempersiapkan webinar chapter kedua tentang penyakit tidak menular. Nah, bagaimana dengan kelompok Anda? Apa yang Anda rasakan? Untuk kesuksesan sebuah kegiatan, kita harus mampu mengelola dinamika kelompok ini. Ingat, ini adalah bagian dari manajemen kegiatan ilmiah. Nah, ini adalah great group dynamic, ya. Teamwork makes the dream work. Jadi, kalau Anda bisa membuat teamwork yang solid, maka kalian dapat mencapai tujuan dengan lebih baik. Baik, itu saja dahulu kuliah kita hari ini tentang isu terkini dan seminar profesi, dan kita berbicara tentang dinamika kelompok. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.